Ketika Beli mengatakan bahwa kompos adalah hal yang terpenting di kebun Beli, banyak sahabat kita yang patah hati. Karena apa? Karena memang kompos ini sahabat, tidak semua orang bisa mengakses atau memiliki bahkan membuat kompos di lahannya. Banyak sahabat yang terpaksa harus membeli kompos dengan harga yang cukup mahal demi untuk bisa berkebun secara organik. Nah, ini adalah suatu kekhawatiran saya tersendiri sahabat. Jadi bagi sahabat yang masih belum bisa memproduksi kompos atau komposnya masih dalam fase pembuatan, tentu saja karena kompos ini memerlukan waktu yang tidak cepat sahabat ya. Bisa berbulan-bulan tergantung jenis kompos apa yang kita buat. Nah, di sini saya ingin membagi tips bagi sahabat yang tidak memiliki kompos. Bahkan di sini juga sahabat yang tidak memiliki sekam bakar agar lebih berbesar hati. Karena apa? Karena di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara berkebun apabila kita tidak sama sekali memiliki yang namanya kompos maupun juga sekam bakar. Oke sahabat Bali Organic TV, sering sekali Beli mengatakan bahwa untuk menghasilkan tanaman yang baik, yang sehat, yang produktif, kita harus menyehatkan tanah terlebih dahulu. Itu sebabnya Beli selalu merekomendasikan setidaknya ada kompos di kebun sahabat. Nah, akan tetapi sahabat, tidak semua orang bisa memiliki kondisi ideal seperti itu sahabat. Nah, hari ini sahabat, saya ingin mengajak sahabat untuk memakai alternatif pengganti kompos, meskipun ini tidak bisa kita lakukan sepanjang waktu. Sahabat harus sudah mulai membuat kompos mulai sekarang. Jadi dalam prosesnya sahabat bisa menggunakan hal ini sahabat. Nah, di sini ada 3 bahan yang sahabat bisa gunakan. Yang pertama adalah ada rumputan hijau seperti ini sahabat. Nah, ini sahabat bisa dapatkan di mana saja, di pinggir jalan, di halaman sahabat, di halaman tetangga. Ini pasti tersedia di daerah sahabat, yaitu ada rumput hijau. Jadi sahabat tinggal ambil. Bagi yang punya mesin pemotong rumput lebih baik lagi karena nanti hasilnya akan hancur seperti itu. Kemudian di sini ada abu gosok atau abu kayu sahabat. Bukan arang sekam, bukan arang sahabat, tapi abu. Saya lebih sering menggunakan arang sekam untuk campuran media tanah, dan saya cenderung jarang sekali menggunakan abu gosok seperti ini. Mengapa seperti itu? Sebentar lagi saya akan ceritakan. Kemudian di sini bahan ketiga ada, nah ini adalah ampas kopi sahabat. Jadi bukan kopi serbuk yang masih baru, tapi ini merupakan ampas kopi. Jadi sahabat bisa lihat. Nah, ini ada yang sudah menggumpal seperti ini sahabat. Nah, ini adalah ampas kopi. Jadi sisa dari kopi yang kita minum, kopi tubruk yang kita minum, kemudian ampasnya kita ambil, kita jemur. Jadilah seperti ini. Ini yang disebut dengan ampas kopi. Nah, melihat ketiga bahan ini sahabat pasti agak bingung sahabat ya. Apa hubungannya ketiga bahan yang jauh sekali berbeda dan apa fungsinya masing-masing? Ketiga bahan ini sesungguhnya adalah bahan-bahan organik sahabat. Yang pertama di sini sahabat ada abu gosok. Nah, abu gosok ini sahabat, kalau sahabat sering mungkin melihat banyak YouTuber pertanian yang menyarankan menggunakan abu gosok kepada tanah kita, membantu tanah kita untuk menaikkan pH. Nah, itu ada benarnya karena memang sifat dari abu gosok ini adalah alkali sahabat. Artinya ini bisa membantu kondisi dari pH tanah kita yang asam. Kemudian di sini juga kaya akan fosfor sahabat. Juga ada potasium di sini sahabat. Jadi bahan-bahan senyawa-senyawa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sahabat. Nah, kemudian di sini, nah ini ada ampas kopi. Ampas kopi sudah sering saya jelaskan sahabat. Di sini banyak sekali manfaat, salah satunya sebagai penyedia nitrogen. Nah, kemudian di sini, nah yang ini yang hijau tentu saja ini adalah rumput hijau, rumput fresh, bahan organik yang mana nanti ketika terdekomposisi ini akan jadi makanan bagi tanah kita sahabat, membuat tanah kita hidup. Jadi sahabat silahkan tonton video saya kemarin bagaimana bahan-bahan organik bisa membuat tanah kita tetap hidup. Lantas apakah kita akan mendekomposisi bahan organik di permukaan sini Pak? Apakah ini tidak berbahaya? Bukankah menurut Bapak mendekomposisi bahan yang masih raw atau mentah itu bisa sangat berbahaya bagi tanaman kita? Benar sekali sahabat, benar sekali. Akan tetapi bila itu dilakukan dengan metode yang tidak seperti ini. Seandainya saya menggunakan ini, saya menumpuk
rumput ini sahabat. Nah, saya tumpuk seperti itu, tentu saja ini akan berbahaya karena apa? Yang pertama, ini bisa mengundang serangga-serangga pengurai seperti kutu, kaki seribu yang ikut menguraikan bahan organik yang ada di sini, kemudian bisa mengganggu dari perakaran. Yang kedua juga bisa menghasilkan panas karena ini adalah bahan-bahan yang masih kaya nitrogen atau yang sering kita sebut sebagai kompos hijau sahabat. Nah, lantas seperti apa Pak? Bagaimana metode membuat agar apa yang kita usahakan di sini, kita membuat layer kompos yang akan membuat tanah menjadi sehat, akan tetapi tidak membahayakan dari tanaman cabai kita ini sahabat. Begini. Yang pertama sahabat, dalam memberikan bahan organik berupa rumput hijau seperti ini sahabat, berikan secara tipis-tipis sahabat. Jadi jangan menumpuk seperti itu, terutama di bagian dekat batang sini sahabat. Nah, kita mulai dari proses pemberiannya ke tanaman kita yang ada di polybag ya. Ini juga bisa sahabat, bisa gunakan di tanaman yang tidak ditanam di polybag. Sama saja sahabat. Oke, kemudian ketika kita berikan di pinggiran sini, jadi usahakan tidak dekat dengan daerah batang bawah, yang mana di sini ada daerah perakaran yang masih sangat rapuh. Nah, sahabat bisa berikan dengan cara seperti ini. Oke, apakah ini tidak akan membuat terdekomposisi bahan ini nantinya Pak? 2-3 hari ke depan tentu saja akan ada proses dekomposisi sahabat. Jadi di sini sahabat, saya memberikan dengan layer yang tipis dan kemudian menjauhi dari daerah batang tanaman kita sahabat, batang bawah tanaman kita. Kemudian dalam prosesnya nanti sahabat, karena ini akan mulai kering kemudian membusuk sahabat di permukaan, proses dekomposisi ini tentu saja akan membutuhkan yang namanya nitrogen. Karena proses dekomposisi itu membutuhkan yang namanya nitrogen sahabat. Kemudian apabila kita meletakkannya dengan cara seperti ini relatif aman sahabat. Jadi tidak akan mengambil suplai nitrogen yang dibutuhkan oleh akar tanaman sahabat. Nah, jadi di sini tidak akan ada perebutan unsur N sahabat ya. Terlebih sahabat, kita akan menggunakan juga di sini ada abu gosok dan juga ada ampas kopi. Nah, bagaimana caranya? Saya akan campurkan dulu kedua bahan ini sahabat. Di sini saya mencampurkan antara abu gosok ini sahabat atau abu kayu ini dengan ampas kopi dengan perbandingan 1:1. Saya menggunakan 2 sendok. Kemudian juga di sini saya juga menggunakan 2 sendok dari ampas kopi sahabat. Oke. Kemudian kita akan aduk sahabat. Kita aduk merata. Oke, setelah tercampur seperti ini sahabat, bisa taburkan di sini. Di atas permukaan dari rumput hijau yang kita gunakan. Apakah ini tidak akan berbahaya Pak? Dalam arti nanti ada rumput yang masih membawa bijinya kemudian akan tumbuh di sini. Kemungkinan itu selalu ada, tapi di wadah dengan polybag seperti ini sahabat, relatif kita bisa membersihkan gulmanya. Karena tanpa bahan organik seperti ini pun gulma pasti akan selalu tumbuh. Jadi jangan khawatir. Kemudian mengapa saya menggunakan kopi dan abu gosok seperti ini sahabat? Karena di sini adalah bahan-bahan yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan juga ada kalium. Nah, disinilah sahabat, kita menutupi efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh si rumput ini sahabat. Karena ketika rumput ini nanti mengering kemudian membusuk di sini, ini akan membutuhkan asupan nitrogen yang akan diperoleh dari apa yang kita taburkan tadi sahabat. Nah, kemudian mengapa saya tidak menggunakan sekam bakar? Karena di sini yang terpenting adalah tekstur dari abu sekam ini jauh lebih baik karena berbentuk powder yang sangat ringan, kemudian sangat mudah menyatu dengan bahan organik yang ada di sini. Itu sebabnya saya menggunakan si abu gosok ini, sahabat. Tapi saya tidak rekomendasikan menggunakan sebagai campuran media tanam. Karena apa? Alasannya akan saya jelaskan di video-video berikutnya sahabat. Tapi untuk proses dekomposisi yang terjadi di dalam polybag seperti ini, maksud saya di atas polybag, permukaan polybag seperti ini, saya merekomendasikan sahabat menggunakan abu gosok seperti ini. Oke sahabat, jadi bahasa sederhananya agar saya tidak menjelaskan dengan terlalu rinci yang nantinya akan memperpanjang durasi video ini. Jadi intinya adalah yang saya masukkan tadi campuran antara ampas kopi dengan abu gosok itu akan meminimalkan efek negatif dari proses dekomposisi yang terjadi di permukaan media ini. Selain meminimalisir, juga di sini bisa menambahkan kebutuhan apa yang dibutuhkan dari bahan organik ini ketika terdekomposisi.
Nah, seperti itu sahabat. Jadi, gunakan cara seperti ini sahabat. Kemudian seminggu, 2 minggu lagi sahabat, ini akan mulai membusuk, berubah warna, berubah tekstur sahabat, dan mulai menjadi makanan bagi tanah kita, bagi media yang ada di sini. Kemudian 3-4 minggu kemudian sahabat bisa menggunakan metode yang sama lagi. Jadi lama-kelamaan sahabat akan memiliki lapisan kompos di bagian atas dari media ini sahabat, sehingga nanti akan menjadikan tanah sahabat lebih gembur, lebih subur, dan tentu saja menjadi hidup dan kaya akan mikroorganisme. Oh ya, hampir lupa sahabat. Jadi sahabat bisa langsung menyiramnya, dan menyiramnya itu pun seperti halnya sewajarnya sahabat. Jadi seperti halnya kita normal menyiram tanaman kita. Dan lama-lama ini akar terdekomposisi dengan baik tanpa merugikan dari tanaman yang ada di sini sahabat, di media ini. Proses ini juga sahabat baik sahabat gunakan apabila sahabat belum menanam tanaman di sini. Jadi sahabat ketika menyiapkan polybag dan media tanah, sahabat bisa menggunakan metode ini, dan saya rasa itu jauh lebih baik sahabat. Jadi sahabat menyiapkan 3 minggu atau 4 minggu sebelum sahabat menanam. Di sini pun beli memberikannya kepada tanaman meskipun tanaman itu sudah besar dan bahkan sedang berbuah sahabat. Jadi ini aman sahabat. Sahabat tidak perlu khawatir, karena ini proses penambahan bahan organik yang akan terdekomposisi di media kita, akan tetapi ini akan memberikan efek yang jauh lebih aman daripada kita tidak memberikan perlakuan seperti ini sahabat. Ini bahkan tanaman beli yang sudah rajin sekali berbuah seperti ini sahabat. Nah, oke sahabat, jadi seperti ini, cukup seperti ini. Jauhkan dari bagian batang di mana daerah perakaran yang masih sangat rapuh. Nah, karena di sini daerah batang bawahnya ini ada di ujung polybag, jadi saya gunakan di sebelah sininya sahabat. Sahabat bisa siram setelah ini sahabat, dan jalankan proses perawatan tanaman seperti biasanya. Dan kemudian ketika 4 minggu lagi ini sudah mulai membusuk, menghitam, dan mulai mengering, menyatu dengan media, sahabat bisa menggunakan metode yang sama lagi sahabat. Dan kembali lagi, yang terbaik adalah sahabat menyiapkan kompos terus menerus setiap hari secara berkesinambungan. Nah, cara apa yang saya gunakan tadi sahabat adalah cara alternatif sementara untuk menunggu kompos kita jadi. Sebelum kompos kita jadi, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Akan tetapi yang paling baik adalah kita menggunakan kompos sebagai campuran dari media tanam kita. Jadi persiapkan kompos seperti apa yang beli lakukan. Beli bahkan memiliki sampai 5 titik pembuatan kompos di kebun beli. Jadi kita membuat kompos setiap hari, sehingga nanti panenan pun bisa setiap hari sahabat. Cukup sekian video beli kali ini, semoga bisa berguna bagi sahabat, dan jangan lupa sahabat berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.